Contohnya lagi, mereka punya pemahaman namanya Al-Kasbu Al-Asy'ari. Al-Kasab itu maksudnya apa? Al-Kasab itu, ini agak susah, antum perhatikan baik. Yang ngantuk wudu dulu. Perhatikan. Jadi Al-Kasbu Al-Asy'ari maksudnya apa? Maksudnya manusia diberi kudrah muhdatsah, kudrah yang baru. Namun kudrah tersebut, kemampuan tersebut ghairu mu'athirah, tidak bisa memberi pengaruh. Jadi sebab tidak bisa menimbulkan akibat. Jadi tidak ada sebab menimbulkan apa? Akibat. Maksudnya sederhananya begini. Antum ambil pisau, tahu pisau? Awak ambil pisau, ya. Pisau untuk potong apa? Roti. Waktu awak potongkan, jalankan pisau begini, roti terbelah bukan karena pisau. Pisau ini tidak punya kudrah untuk membelah. Awak yang pegang pisau juga tidak mampu untuk apa? Membelah. Tetapi terjadinya pembelahan roti terjadi tatkala awak menggoyangkan apa? Pisau. Jadi pisau bukanlah sebab terbelahnya roti, tapi tanda terbelahnya roti. Sama seperti musim hujan terjadi pada bulan Januari misalnya. Januari itu bukanlah sebab turunnya hujan, tapi hujan terjadi pada bulan apa? Januari. Paham atau tidak? Antum nggak paham? Ya sudahlah, enggak apa. Itu namanya Kasbul Asy'ari. Karena mereka tauhid, kata mereka, kalau kita menyatakan di alam semesta ini ada sebab yang bisa menimbulkan akibat selain Allah, itu syirik. Ada sebab lain selain Allah yang bisa menimbulkan akibat, maka itu syirik. Oleh karenanya manusia punya kemampuan, tapi kemampuan tersebut tidak punya pengaruh. Tidak bisa menimbulkan apa? Akibat. Tetapi terjadi akibat tersebut bukan karena sebab kekuatan manusia, tetapi terjadi tatkala, beda dengan sebab. Tatkala roti tadi terbelah, tatkala kita gerakkan apa? Pisau. Bukan terbelah karena pisau. Paham? Ngerti maksudnya itu? Saya tidak paham. Enggak masuk akal. Inilah makanya Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini membantah ini. Maka dia disesatkan juga oleh sebagian orang Asy'ariyah. Dia imam Asy'ariyah tapi dia menyelisih hal ini. Dia bilang tidak masuk akal. Kalau begini, ini Islam bahaya seperti ini. Maksudnya dijelaskan. Ini Islam masa seperti ini? Masa ini sebab bukan akibat? Orang jelaslah, kalau pisau kasih darah ya gara-gara pisau inilah ada munculnya apa? Darah. Bukan berdarah tatkala digerakkan pisau. Yaitu pisau itu sebab menimbulkan apa? Robek dan luka. Paham? Makanya dia dalam risalahnya membantah hal ini. Ya. Dalam risalahnya membantah hal ini. Ini diantara hal yang aneh dalam akidah Asy'ariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Video ini lanjutan dari perkataan si Firandoy yang mengatakan bahwa pisau itu memotong, ya. Jadi kalau tangan kita berdarah, yang memotong itu sudah jelas pisau begitu. Ini orang kayak Wahabi, mereka itu ilmunya kan tidak tadqiq, ya, tidak dalam. Jadi akhirnya mereka itu teriak-teriak bid'ah, bid'ahnya kena ke mereka sendiri. Kemudian mereka itu teriak-teriak Mu'tazilah, ternyata Mu'tazilah itu nanti mereka sendiri. Nanti akan kita bahas, ya. Nah, sebetulnya sebagaimana telah saya sebutkan kemarin, yang paling tahu siapa itu Mu'tazilah, siapa itu Jabariyah, ya. Nanti kalau di Arabnya bacanya Jabriyah, cuman kalau di kita itu kan terkenalnya Jabariyah. Kemudian ada Ahlus Sunnah, itu yang paling tahu ya Ahlul Kalam. Karena Ahlul Kalam ini adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya membahas masalah teologis, masalah ketuhanan. Salah satu pembahasan di dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, yaitu cabang dari wahdaniyat. Ini cabang dari tauhid, ya. Karena tauhid itu, wahdaniyat itu bukan hanya meyakini satunya Allah, tapi wahdaniyat itu ada 3. Wahdaniyat fil dzat, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al. Itu yang harus kita pahami. Nanti menyelisihi salah satu dari 3 ini, maka dia sah disebut musyrik. Ya, kalau misalkan dia wahdaniyat fil dzat itu meyakini Allah itu hanya satu. Nah, yang punya keyakinan bahwa Allah ini mutlakon ada 2, begitu, Allah A dan Allah B, atau Tuhan A dan Tuhan B, maka dia musyrik. Kemudian kalau ada yang punya i'tiqad, ada yang memiliki sifat selain Allah, dalam pengertian sifat Allah, ya. Ada yang memiliki sifat Allah selain Allah, ada yang qidam selain Allah, ada yang baqo bidzatihi selain Allah. Kemudian ada yang memiliki ilmu ilahiyat begitu selain Allah.
dan lain sebagainya. Nah, itu disebut musyrik juga karena sudah memasukkan Allah atau selain Allah kepada ketuhanan, meskipun tidak secara utuh ketuhanan tetapi secara parsial, yaitu sifat yang khusus bagi Tuhan disifatkan kepada selain Tuhan. Nah, yang ketiga ini wahdaniyat fil af'al. Nah, wahdaniyat fil af'al itu adalah meyakini tidak ada yang memberi asar, memberi efek secara ikhtira'. Nanti kalau ada kesempatan kita buka hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Bid'ah pertama tuh nanti di dalam Islam. Kita akan buka itu. Jadi kalau misalkan ada yang memiliki pendapat atau pandangan bahwa sesuatu ini dia jadi demikian bukan karena Allah secara langsung, itu nanti dia disebut musyrik. Musyriknya itu pada af'al Allah. Nah, kalau yang ketiga ini nanti dia ditafsir apakah dia kafir atau tidak. Yang musyrik pada zat Allah itu sudah kafir jelas ya. Yang memusyrikan Allah dengan sifatnya itu juga kafir jelas. Tapi yang memusyrikan Allah dengan af'alnya ini nanti ditafsir, ada perinciannya. Nah, kita bahas dulu nih madhab ya. Jadi madhab itu, ini kan firqah sesat kok disebut madhab. Lah, Imam Sanusi menyebutnya madhab kok begitu ya. Madhab itu kan pola pikir, metodologi. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu school of thoughts. School of thoughts itu ya madhab, tempat cara berpikir begitu, metode berpikir. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanusi, Al-Muqaddimatu Tsaniyatu, muqaddimah yang kedua. Fil madzahibi fi af'alil hayawanil ikhtiyariyah, mengenai madhab-madhab di dalam perbuatan hayawan al-ikhtiyariyah. Jadi kita pahami dulu maksud babnya ini apa. Nah, jadi hayawanul ikhtiyariyah itu, jadi kalau misalkan kita melihat dari awal ya, ada yang namanya jisim tuh. Nanti jisim ini dia terbagi dua, ada yang jismun yang namin, ada yang murakkab, ada yang tidak. Nah, yang murakkab itu yang tersusun, yang tidak itu yang tidak. Nah, yang tidak ini nanti disebut jawharul fard. Yang tersusun ini nanti terbagi dua ya, ada yang namin, ada yang ghair namin tuh. Ada yang berkembang, yang tidak berkembang. Nah, yang tidak berkembang itu seperti batu, tanah itu kan tidak berkembang ya, bukan protein. Kemudian ada yang berkembang, yang namin. Yang namin itu dia ada yang hassas, ada yang tidak. Ada yang memiliki indera, ada yang tidak. Nah, yang tidak memiliki indera itu kita sebut nabatat ya, nabati. Pohon-pohon begitu ya, flora. Nah, yang berkembang dan dia hassas, dia punya panca indera, nanti itu disebut hayawan. Nah, jadi jismun namin yang hassas, yang memiliki panca indera, itu nanti disebut hayawan. Nah, hayawan itu nanti keluarlah cabang-cabangnya, ordo-ordonya itu, termasuk yang natik lah. Yang natik ini manusia. Nanti yang goer natik itu macam-macam ya, ada kuda, sapi dan lain sebagainya. Nah, ini itu dimasukkan ke dalam kategori hayawan ikhtiyariyah karena mereka itu punya ikhtiar, punya pilihan. Jadi kalau misalkan ngobrolin punya pilihan ya, jangankan kita manusia, kucing juga punya pilihan gitu. Nah, cuman nanti yang mendrive, yang menjadi motif bagi pilihan dia itu hawa nafsunya. Kalau kucing dan nggak punya akal. Makanya kucing mah dikasih emas sama ikan, makanya ikan ya. Kucing mah nggak punya akal. Dia mah nggak tahu kalau misalkan emasnya itu dibawa ke pasar bisa beli kiloan ikan gitu. Dia memilih ikan aja satu karena nggak ada akalnya, tidak tahu value, tidak tahu nilai. Nah, nanti manusia yang lebih memilih emas daripada ibadah itu sama dengan kucing. Jadi drive pilihannya itu hanya motivasinya. Nah, di dalam pilihan, nah nanti apakah pilihan yang dikerjakan ini adalah perbuatan Allah juga atau bukan, diciptakan oleh Allah atau tidak. Nah, ini ada 3 madhab ya. Makanya disebutkan bukan hayawan natik tapi hayawan ikhtiyariyah. Madhabul Jabriyah yang pertama itu, wal madzahibu fil af'ali salasatun, dan madhab di dalam perbuatan itu ada 3. Perbuatan hayawan ikhtiyariyah. Yang pertama madhabul Jabriyah, yang kedua madhabul Qadariyah, yang ketiga madhabu ahli sunnah. Ini 3 madhab ya. Yang Jabriyah itu yang sering kalau Abu Ya'uji nyebutnya ya Jabariyah ya. Pesantren-pesantren juga nyebutnya Jabariyah. Madhabul Jabriyati wujudul af'ali kulliha bil qudratil azaliyati faqat min ghairi muqaranatin li qudratin hadisatin. Madhab Jabriyah itu bagaimana i'tiqad mereka? Yaitu wujudul af'al kulliha, yaitu adanya perbuatan, semuanya perbuatan, baik yang hayawan natik ataupun yang tidak. Jadi kalau misalkan yang pohon itu bergerak ya karena Allah. Karena itu jelas bukan hayawan natik, itu sudah sepakat semua tuh.
Kemudian kita lihat gunung diam nih, diamnya juga oleh Allah. Angin bergerak, bergeraknya oleh Allah begitu. Nah, kalau misalkan nanti fisika lain lagi, oh itu kan karena mengalir dari yang panas ke tempat yang tinggi, itu bukan penyebab. Ya, makanya kalau misalkan mengatakan itu penyebab, nanti ada masalah di dalam tauhid. Nah, jadi tatkala masuk ke dalam perbuatan hewan ikhtiyariyah, nah ini yang jadi masalah, perbuatan kita nih manusia atau hewan-hewan yang lain. Itu apakah diciptakan oleh Allah juga atau tidak? Kalau kata Jabariyah, itu semuanya juga sama oleh Allah. Itu Jabriyah tuh, ya. Semuanya sama oleh Allah Subhanahu wa taala dibuatnya itu. Tidak ada peran kita sama sekali. Dikoyid ya, bukan dikoyid, dijelaskan lagi. Min ghairi muqoronatin liqudratin hadisatin. Tanpa dibarengi dengan kudroh hadisah. Nah, kudroh hadisah ini nanti yang menjadi pembeda antara Jabriyah dan Ahlu Sunnah. Yang kata Firandoy itu pusing, kasbul asy'ari begitu. Ya pusing lah, di IQ-nya nggak cukup buat memahami ya. Yang kedua, kita lanjut dulu. Wa madhabul qadariyati, madhabnya qadariyah. Bagaimana itikad mereka? Wujudul af'alil ikhtiyariyati bil qudratil haditsati faqat mubasyaratan aw tawalludan. Yaitu adanya perbuatan ikhtiyariyah itu dengan kudroh haditsah saja, secara langsung atau secara tawallud. Nah, begitu. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, af'al ikhtiyariyah. Kalau tadi kita kembali lagi nih, pohon bergerak itu jelas karena Allah. Kemudian gunung diam jelas karena Allah. Tapi tatkala perbuatan kita ditanya, qadariyah mah jawabnya itu adalah perbuatan kita yang berbuat. Nah, itu nanti yang ada di dalam Sahih Muslim ya, yang ditanyakan kepada Sidna Ibnu Umar itu. Nah, baik secara mubasyarah itu secara langsung. Jadi secara langsung itu seperti saya menggerakkan tangan saya ini nih. Nih, ini saya menggerakkan tangan saya secara langsung. Ini sayalah yang bertanggung jawab dalam pengertian yang menggerakkan dalam kenyataan itu adalah kuasa saya begitu. Nah, nanti kalau misalkan saya ini mengangkat kitab, dan mengangkat kitab ini dia tawalud. Jadi saya tuh nggak mengangkat kitab, saya kan cuma mengangkat tangan. Cuman tangannya ini saya simpan di sini, saya angkatkan. Jadi tetap ya niatkan sama saya sama tangan. Cuman si kitabnya itu jadi ikut terangkat. Nah, ikut terangkatnya kitab ini oleh siapa? Oleh saya. Cuman tidak mubasyaratan, tapi secara tawallud. Nah, jadi perbuatan itu ya ada yang secara langsung, ini qadariyah nih ya. Ada yang secara langsung, ada yang tawallud. Ini yang menggerakkan saya, tapi bukan secara langsung tawalludan. Ini yang menggerakkan saya secara langsung begitu. Nah, jadi Allah nggak ada perannya. Nah, oke, sudah kita bisa bedakan ya. Jabriyah itu semua perannya oleh Allah, semua oleh Allah, tanpa kudroh hadisah. Qadariyah itu perbuatan kita itu semuanya oleh kita begitu, tanpa ada peran Allah di situ. Bagaimana madhabnya ahlu sunnah? Wa madhabu ahli sunnati wujudul af'ali kulliha bil qudratil azaliyati faqat ma'a muqaranatil af'alil ikhtiyariyati li qudratin hadithatin la ta'thira laha la mubasyaratan wala tawalludan. Madhabnya ahlu sunnah wal jamaah itu adanya perbuatan seluruhnya dengan kudroh azaliyah, yaitu maksudnya dengan kudroh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara ini yang bertanggung jawab pada mengadakannya itu Allah Subhanahu wa taala saja, disertai dengan perbuatan ikhtiyariyah. Nah, disertai. Nah, ini tadi kan tanpa disertai itu dengan kudroh hadisah. Nah, ini bedanya dengan Jabriyah nih. Ini disertai dengan af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang ikhtiyari yang bersumber dari keinginan kita atau kehendak kita karena adanya kudroh hadisah. Yang mana kudroh hadisah ini di dalam kenyataannya tidak ada efek. Baik secara langsung, la mubasyaratan wala tawalludan, baik secara langsung atau secara tawallud. Ini yang sulit memahaminya kata Spirando itu. Sulit, memang sulit. Memang sulit. Kalau mau menjelaskan secara rinci, ini saya butuh waktu berapa lama ya? Mungkin setengah jam sampai 45 menit ini, masalah ini saja. Cuman untuk yang mudahnya seperti ini ya. Kalau Safaruddin Ar-Razi itu, begini. Kalau kita tanya sama diri kita, apakah kita punya kehendak bebas? Jelas. Ya. Itu kalau kita tanya sama diri kita, saya mau gerakin jari saya yang mana nih? Yang jempol bisa, tuh. Yang ini bisa. Yang ini juga bisa. Itu sudah kehendak saya. Tapi kalau kita berpikirnya bil akli, ya, coba bil akli nih. Kalau saya bisa menggerakkan jempol ini, berarti ya jempol ini bergerak sebagai objek kuasa saya. Oke, pertanyaannya, apakah Allah juga berkuasa menggerakkan tangan ini? Jelas Allah berkuasa menggerakkan.
tangan ini. Berarti tangan ini pun objek dari kuasanya Allah. Tatkala ini bergerak, apabila saya yang menggerakkan, berarti Allah absen di dalam menggerakkan tangan ini. Nah, apabila Allah absen di dalam menggerakkan tangan ini, berarti ya kudrohnya Allah itu tidak bertalian dengan terjadinya tangan ini. Nah, apabila tidak bertalian, nanti akan ada pertanyaan. Nanti namanya taksis ghair mukhassis. Adanya determin faktor tanpa adanya determin faktor begitu. Jadi kenapa kok saya yang menggerakkannya, bukan Allah, padahal saya punya kemampuan menggerakkan, Allah pun punya kemampuan menggerakkan, tapi dalam menggerakkan yang ini kok saya? Pada akhirnya nanti akan ada nilai kontingent mungkin pada kudrohnya Allah itu. Ya, jadi karena ta'aluknya tidak total. Tatkala ta'aluknya tidak total dalam pengertian kepada sebagian memang Allah yang berbuat, kepada sebagian yang lain tidak. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan kudroh ini Allah tidak berta'aluk dengan menggerakkan jempolnya saya? Nah, ini tidak akan bisa dipaham oleh orang yang belum masuk ke dalam alam makna. Karena yang namanya menentukan satu perkara itu harus ada determining faktornya, harus ada perkara yang menguatkannya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa nggak begini? Tangan saya yang menggerakkan Allah, tapi pohon yang menggerakkan itu dirinya sendiri. Kenapa nggak begitu? Jadi kenapa ini bukan tidak jadi objek kuasanya Allah? Itu pertanyaannya. Nah, akhirnya akan bingung, sedangkan kudroh ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti ya, kalau dalam kenyataannya sifatnya Allah Subhanahu wa taala ini bertalian dengan sebagian, yaitu dengan bergeraknya pohon, tapi tidak bertalian dengan sebagian yang lain, yaitu gerak tangan saya, maka disitulah terjadi tarjih ghair murajjih. Adanya adanya determining factor tanpa adanya determining factor. Kalau bahasa mudahnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu seperti timbangan, itu kok bisa berat sendiri tanpa adanya yang memberatkan. Nah, itu tidak masuk akal begitu. Itu mudahnya. Kalau mau secara jelas sekali saya butuh waktu yang lama. Makanya ikut daurah tauhid ya. Nanti insya Allah akan saya ajikan ini madhab Sanusiyah mulai dari awal sampai akhir insya Allah, kalau ada diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Nah, ala kulli halin di situ. Jadi tidak ada sama sekali. Nah, ini sebetulnya panjang ya penjelasannya itu, cuman sampai sini mungkin kita sudah punya gambaran bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia menetapkan adanya kudroh hadisah yang tidak ada taksir. Jadi kudroh hadisah yang tidak ada taksir itu tadi seperti sebagaimana penjelasannya Syafaruddin Ar-Razi, yaitu kita merasa kalau kita punya pilihan, dan kita juga merasa kita punya kekuatan untuk menggerakkan tangan kita, dan saya juga bisa menggerakkan kitab ini, tapi kalau kita pakai akal nggak bisa. Kita pakai Quran sajalah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Wahabi kan percaya sama Quran tuh. Kalau la haula wala quwata illa billah itu tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan sama sekali kecuali dengan Allah. Berarti tidak ada mengangkat kecuali dengan Allah, tidak ada memotong kecuali dengan Allah, tidak ada menggerakkan kecuali dengan Allah, tidak ada mendiamkan kecuali dengan Allah, tidak ada melarikan kecuali dengan Allah. Semuanya itu dengan Allah mubasyaratan. Ya, kalau misalkan kata Firanda itu pisau itu memotong, berarti la haula wala quwata illa billahi wa pisau. Kepada apa? Kepada memotong. Wanar, kepada membakar. Nah, pada akhirnya nanti kalau seperti itu, akhirnya Tuhan itu kan jadi jadi nganggur ya. Jadi bukan Rob begitu. Kalau cara berpikir seperti itu dalam pikiranmu, kalau dalam kenyataannya mah nggak ngaruh. Kenyataannya sama Allah begitu. Nah, ala kulli halin, jadi nanti ya implikasinya itu apa? Implikasinya itu karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengakui bahwa kita ini memiliki kuasa yang hadisah, dalam pengertian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam kenyataannya ini terangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menerima taklif. Ya Allah, silahkan saya disuruh dan silahkan saya dilarang, karena saya bisa mengerjakan perintah dan saya juga bisa menghindari larangan. Itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Si Jabariyah mah enggak ya. Jabariyah mah ya mau sholat ya sholat, mau saum ya saum, mau zina ya zina, mau mabok ya mabok. Nah, kan semuanya sama Allah. Begitu itu nanti konsekuensinya itu di situ. Ya. Nah,
Kalau si Firanda mengatakan begini nanti ya, itu kan ada videonya tuh yang mengatakan bahwa kalau pisau kena sama tangan berdarah itu jelas ya kan, yang memotongnya pisau, terus kena sama rotinya terpotong kan jelas tuh yang memotongnya itu pisau. Nah ini harus ditanyakan sama Firanda itu, maksudnya jelas pisau itu bagaimana yang memotong itu. Kemarin ada yang komentar, oh itu kan yang menjadikan terpotongnya Allah, tapi sebabnya itu pisau. Apa maksud sebab pisau itu? Pisaukah yang bertanggung jawab atas terpotongnya roti? Kalau begitu, ya itulah lebih parah daripada Qadariyah, karena Qadariyah mah cuman pada perbuatan hayawan ikhtiariyah saja. Kita sebutkan pada perbuatan manusia sajalah begitu. Adapun yang lain-lainnya jelas oleh Allah. Ini mah pisau itu yang bertanggung jawab kepada memotong. Sebab kita mengatakan sebabnya itu Allah mubasyaratan secara langsung. Ya. Nah kalau misalkan disebut ya sebab itu maksudnya ya cuman kelihatannya aja, cuma aslinya sama Allah. Nah kalau kelihatannya aja itu yang memotong adalah pisau, tapi nyatanya yang memotong itu adalah Allah, itulah yang disebutkan sama Firanda sedari awal itu adalah tanda doang. Ya, makanya pada kenyataannya itu nanti sholat kita, ibadah kita itu hanya tanda saja kepada kita masuk surga begitu. Dan maksiat itu hanya tanda saja kepada kita masuk neraka. Ya, jadi ya memang nggak paham kan si Firanda mah gitu ya, apa yang diomongin, nyinyir aja tentang Asy'ariyah Maturidiyah, paham kagak begitu. Ya, kalau difahami nggak usah ribut sama istilah, karena istilah itu dia dibuat untuk mentakyin ya, untuk membedakan satu makna dengan makna yang lain. Karena kalau tidak dibedakan akhirnya menjadi mustarok, jadi pusing sama kepala kita begitu. Justru pusing itu bukan karena banyak istilah. Kalau nggak ada istilah justru pusing karena bakal banyak iltibas di situ. Akan banyak persinggungan-persinggungan yang kita itu tidak bisa membedakannya. Nah akhirnya dibuatlah istilah-istilah itu untuk memudahkan di dalam pemahaman. Begitu. Jadi kalau Firanda ini nanti mengatakan bahwa pisau itu yang memotong, ini masuknya nanti kepada syirik. Syirik yang mana ini terakhir ya? Ini ada pembahasan tentang syirik. Kalau mau juga nanti kita bahas. Komen di bawah ya kalau mau dibahas. Pembahasan tentang syirik. Nah, lihat nih. Al-Muqaddimatu Tsalitsah fi anwa'i syirki wa anwa'u syirki sittatun, dan macam-macam syirik itu ada 6. Syirku istiqlalin, syirik istiqlal, syirku tab'idin, syirku takribin, syirku taklidin, syirku asbabin, wa syirkul agrad. Dan syirkul agrad. Jadi ada 6 macam syirik. Nanti yang 4 itu memusyrikan atau mengkafirkan secara mutlak, yang 1 itu dia memusyrikan dengan pengecualian, yang 1 itu dia tidak musyrik sama sekali, tidak mengkafirkan begitu. Nah di dalam syirkul asbab nanti misalkan ya syirkul istiqlalin itu yang punya keyakinan ilah lebih dari 1, syirkul tab'id itu yang punya keyakinan bahwa ilah itu tersusun dari bagian-bagian, syirkul takribin itu yang memiliki kesimpulan bahwa kita itu tidak pantas untuk beribadah kepada Allah, akhirnya kita harus beribadah kepada perkara-perkara yang lebih rendah daripada Tuhan. Syirkut taklidin itu syirik taklid ya, yang mana bukan hasil dari berpikir kekafirannya itu, tapi hasil dari mengikuti orang tuanya. Yang kelima syirku asbabin. Nah ini syirku asbab apa? Nah ini akan kita bahas. Wahwa isnadut ta'thiri lil asbabil adiyati, yaitu menetapkan adanya efek bagi sebab-sebab adiyah. Sebab-sebab adiyah itu yang terlihat oleh mata kita. Jadi menisbahkan, memotong kepada pisau itu nanti di dalam penjelasannya itu termasuk syirku asbab, kasyirkil falasifati wa tabaiyyin wa man tabi'ahum ala dzalik, seperti syiriknya falasifah dan tabaiyyin dan orang-orang yang mengikuti mereka atas hal tersebut. Nanti penjelasannya akan ada lebih jelas lagi. Jadi yang mengatakan pisau itu memotong itu termasuk syirku asbab ya. Syirik itu musyrik, kafir enggak? Nah, udah bukan urusan saya kalau udah kafir mengkafirkan. Cuma nanti ada penjelasan lebih lanjut begitu. Ya sudah dulu lah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali yang sudah menonton. Mudah-mudahan jangan sampai bosan ya. Kalau ada salah-salah dari saya mohon di komentar di mana salahnya dan di mana kurangnya. Cuman kalau misalkan menyerang pribadi begitu ya, wow nggak pakai peci, ya tuh nggak bakalan didengerin gitu. Kalau saya salah ya tuliskan kesalahannya, silahkan dibantah, silahkan dirod. Insya Allah saya itu tidak anti kritik. Saya sangat senang sekali kalau misalkan memang kritikan itu membangun dan mengkoreksi apa-apa yang salah. Saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan orang sadar yang dihampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.